Soal kali ini akan membahas keseimbangan benda terapung. Perhatikan gambar di samping. Sebuah balok terbuat dari bahan dengan rapat relatif S-nya sebesar 0,8. Mempunyai panjang L, panjangnya ini, itu sebesar 1 meter. Tampang lintang balok bujur sangkar, jadi ini tampak atas bujur sangkar 0,9. Diapungkan di dalam air dengan sumbu panjangnya vertikal. Ya, jadi seperti ini, diapungkan di dalam air. Hitunglah metasentrum dan selidiki stabilitas benda ini. Oke, langkah pertama yang harus kita tulis adalah bagian yang diketahui. Yang pertama bagian diketahui adalah S benda itu sebesar 0,8. Nah, kalau 0,8 ini nanti ada hubungannya sama rho benda. Ya, jadi rho benda termasuk jenis benda sama dengan S dikalikan rho air 9.810 Newton per meter dipangkatkan 3. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan rho benda itu sebesar 7.848 Newton per meter dipangkatkan 3. Sampai di sini sudah oke. Selanjutnya yang diketahui lagi adalah L benda atau panjang, ya, itu 1 meter. Diketahui juga di sini sisi kita simbolkan, kita buat sisi saja, itu sebesar 0,9 meter. Nah, jadi semuanya sudah kita ketahui di sini. Yang diketahui sudah tulis semua. Selanjutnya yang ditanya adalah berapa metasentrum. Jadi ditanya hitung metasentrum, ya, hitung titik metasentrum dan cek kestabilan benda. Nah, jadi ini yang ditanya. Oke, kita akan selesaikan soal ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu luas benda, luas penampang benda. Nah, luas penampangnya berapa? Ya, jelas di sini sudah diberitahu sisinya. Ini tampak atasnya, jadi kalau kita lihat luasnya tampak atas itu 0,9 kali 0,9. Ini kalau dikalikan 0,81 meter kuadrat. Oke, kita sudah mencari tahu bendanya berapa. Selanjutnya kita pengen tahu berapa berat dari benda ini. Ya, berat itu kita menghitung volume dikalikan rho benda ini, ya, sehingga kita bisa dapat berat bendanya berapa. Berat bendanya ini kita simbolkan dengan Fg. Nah, Fg di sini adalah A, luas benda tadi, dikalikan H, di sini tingginya, dikalikan rho benda di sini. Itulah berat benda.
Nah, kita input nilainya. A-nya diketahui 0,81 meter kuadrat, tingginya 1 meter kuadrat, 1 meter saja, dan row-nya adalah 7.848 Newton per meter pangkat 3. Nah, ini kalau dikalikan menggunakan kalkulator, maka kita akan memperoleh berat benda itu sebesar 6.356,1. Satuannya apa? Perhatikan di sini meter pangkat 3 ya. Ya kan? Di bawah. Di sini di atasnya ada meter kuadrat dan meter. Sehingga meter pangkat 3 juga. Nah, meter pangkat 3 di atas, meter pangkat 3 di bawah, sehingga habis. Nanti satuannya menyisakan Newton saja, sehingga satuan di sini Newton. Jelas berat itu adalah gaya, maka satuannya adalah Newton. Oke, kita sudah sampai di mencari berat benda. Selanjutnya yang kita perlu lakukan lagi adalah berapa berat air yang dipindahkan. Berat air yang dipindahkan. Nah, berat air yang dipindahkan ini kita simbolkan dengan FB. Karena berat air yang dipindahkannya adalah sama dengan gaya ke atas nantinya. Oke. FB itu kalau kita lihat di sini adalah tentu luas ya, luas. Karena bagian air yang dipindahkan adalah seluas ini, seluas yang tercelup, ya kan? Jadi yang pertama A dulu, setelah itu D. D ini adalah bagian yang tercelup dari benda ini, sehingga dikalikan D. Dan tentu karena ini adalah air, maka kita gunakan rho air, ya kan? Itulah berat air yang dipindahkan. Nah, kita input nilainya. A-nya diketahui sebesar 0,81 meter kuadrat. D-nya belum diketahui, jadi kita simulkan dengan D lagi. Masih. Rho air adalah 9.810 Newton per meter dipangkatkan 3. Nah, ini kalau dikalikan menggunakan kalkulator, kita hanya bisa mengalihkan ini dan ini saja, ya kan? Nah, ini kalau dikalikan menggunakan kalkulator, maka kita akan memperoleh hasil sebesar 7.946,1. Satuannya adalah Newton per meter. Karena apa? Di bawahnya ada pangkat 3, di atasnya pangkat 2, sehingga pasti menyisakan pangkat 1 di bawahnya. Oke. Jadi ini satuannya. Tentunya masih ada D di sini. Ya, karena D-nya masih. Oh, sorry sebentar, ini komanya salah. Ini hasilnya adalah 6.356,88. Ya, jadi bukan 1. Oke, jadi kita sudah mendapatkan berat air yang dipindahkan. Berat air yang dipindahkan ini adalah gaya angkat ke atas yang disebabkan oleh air. Sedangkan berat benda adalah gaya ke bawah. Nah, perhatikan dalam keadaan seimbang, gaya ke atas harus sama dengan gaya ke bawah. Itu syaratnya kalau dia seimbang. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa FB ini sama dengan FG, ya kan? Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, betul. Nah, sehingga FB di sini bisa kita input nilainya. FB di sini sebesar 7.946,1. Sedangkan FG ini nilainya 6.356. Oke, dari sini
kita bisa menyederhanakan lagi, yaitu kita bisa mencari D di sini, ya kan? Sehingga persamaan ini bisa seperti ini. Nah, ini tetap ya posisinya karena kita tidak merubah, kita hanya mencari D yang bersamaan dengan D harus kita pindahkan, yaitu 7946,1. Kalau kita pindahkan melewati sama dengan, maka dia akan menjadi pembagi. Nah, ini kalau dicari menggunakan kalkulator, maka kita akan memperoleh D sebesar 0,8. Satunya apa? Meter. Karena ini habis dan menyisakan meter pada per. Tapi meternya juga dalam per, sehingga ini bisa dinaikkan ke atas menjadi meter. Oke. Nah, kita sudah memperoleh D-nya. Kita sudah mengetahui di sini draftnya atau bagian tercelup itu sebesar 0,8 ya ini. Dari sini kita bisa mencari yang lain, yaitu berapa OG-nya, berapa OB-nya gitu, seperti itu. Nah, ini kita anggap titik O di sini ya. Titik O-nya di sini, paling bawah, paling dasar. Sehingga kalau kita mengatakan ini titik O, ini titik B, titik G. Kita mencari jarak pusat apung ke dasar balok. Nah, di sini kita simbolkan dengan OB. OB sama dengan, kalau kita lihat di sini, pusat apung ya. Pusat apung itu adalah pusat yang membagi benda yang terapung. Jadi yang terapung ini, nah kalau yang terapung jadi ditarik ke sudut-sudut sehingga kita memperoleh B di sini. Nah, inilah disebut dengan pusat apung. Nah, pusat apung tentu setengah dari D, ya kan? Sehingga kita di sini bisa membuat pusat apung itu sebesar D per 2, ya kan? D-nya berapa? 0,8. Hitungan sebelumnya dibagi 2. Nah, ini hasilnya 0,4 meter. Kita sudah mencari jarak pusat apung ke dasar balok. Selanjutnya kita mencari jarak pusat berat ke dasar balok. Ini kita simbolkan dengan OG. Ingat titik O-nya ada di paling dasar ya, cuma di sini tidak ditulis. Nah, kalau kalian lihat di sini pusat baloknya, pusat berat balok itu adalah pusat yang membagi balok ini secara full. Jadi itu ada silang di sini. Dan itu pertemuan silang ini di G. Sehingga jelas bahwa kalau jarak G ke B dasar balok, maka adalah setengah dari H. Jadi kita bisa mengatakan bahwa OG ini sebesar setengah atau H per 2, hanya sebesar 1 meter dibagi 2. Hasilnya adalah 0,5 meter. Kita harus mencari jarak antara pusat berat benda dan pusat apung. Nah, kita simbolkan di sini dengan simbol BG. BG ini berapa di sini? BG itu jarak antara pusat apung dan jarak antara pusat berat dan pusat apung. Perhatikan di gambar. Di sini ada G, ada B. Nah, yang ditanya sebenarnya pusat ini berat dan pusat apung. Jadi sini adalah jarak titik B dan G sebenarnya maksud, atau BG itu sama saja. Nah, di sini kita bisa memperoleh jaraknya adalah pengurangan dari OG dan OB. Kalau kita ingin mencari ini BG, maka kita harus mengurangkan OG dan OB. OG-nya berapa? Itu 0,5 pada hitungan sebelumnya. OB-nya berapa? Itu 0,4 juga pada hitungan sebelumnya di atas. Sehingga ini kalau dikurangkan menghasilkan 0,1 meter.
Sampai di sini kita sudah memperoleh jarak antara OG dan OB atau disingkat dengan BG di sini. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan lagi? Kita sudah mendapatkan BG-nya. Nah, kita mencari inersia. Inersia seperti apa? Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar kita memperhatikan inersia untuk persegi adalah 1/12 B dikalikan H di pangkat 3. Di sini kita sudah tahu bahwa B-nya 0,9 dan H-nya juga 0,9 karena persegi. Jadi ini kita buat 0,9 meter dikalikan 0,9 meter dipangkatkan 3. Nah, ini kalau dihitung menggunakan kalkulator maka kita akan memperoleh hasil inersianya sebesar 0,0547 meter dipangkatkan 4 karena inersia satunya meter pangkat 4. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah volume air yang dipindahkan. Nah, ini kita simbolkan dengan V. Jadi volume air yang dipindahkan adalah luas alas dikalikan D, itulah volume air yang dipindahkan. Luas alasnya tadi diketahui A itu sebesar 0,81 meter kuadrat. Selanjutnya D nya kita dari hitungan kita memperoleh D sebesar 0,8 meter, sehingga ini kalau dikalikan maka kita akan memperoleh hasil 0,648 meter dipangkatkan 3. Jadi ini adalah volume air yang dipindahkan, atau volume benda yang tercelup itu sama dengan volume air yang dipindahkan. Selanjutnya, setelah mendapatkan volume air yang dipindahkan, kita bisa mencari BM di sini. BM ya. BM itu apa? Jarak B ke titik metasentrum. Titik metasentrum itu adalah titik imajiner, artinya titik tidak kelihatan, tetapi itu mempengaruhi keseimbangan suatu benda terapung. Persamaannya adalah I dibagi dengan volume. Inersia ya, inersia benda. Diketahui inersia benda tadi sebesar 0,0547 meter pangkat 4 volume air yang dipindahkan. Nah, ini kalau dikalikan menggunakan kalkulator maka kita akan memperoleh hasil sebesar 0,0844. Satuannya apa? Perhatikan di sini, ini pangkat 4, ini pangkat 3. Ini habis bawahnya, sehingga hanya menyisakan meter saja di atas. Jadi satuannya ini adalah meter. Selanjutnya kita bisa mencari tinggi metasentrum, atau kita simbolkan dengan GM. Nah, GM ini berapa jarak tinggi metasentrum dari titik G. GM ini adalah diperoleh dengan pengurangan antara BM dikurangi dengan BG. Ini persamaannya. BM tadi diketahui sebesar ini 0,0844 meter dikurangi BG. BG tadi di sini adalah 0,1. Nah, dari sini kita memperoleh hasil sebesar minus 0,0156 meter. Tanda minus ini artinya benda ini tidak stabil, karena titik tinggi metasentrumnya hanya ini minus. Ingat, titik metasentrum adalah titik imajiner atau titik yang tidak kelihatan pada suatu benda terapung, di mana itu menentukan apakah benda itu stabil atau tidak. Stabil dalam artian ketika disentuh bendanya, apakah dia akan kembali pada posisi semula atau malah dia akan terguling seperti itu. Di sini kita memperoleh hasilnya minus, tinggi metasentrum minus, artinya benda ini tidak stabil. Kalau benda ini tidak stabil, kita sentuh atau kita berikan gaya sedikit, maka dia akan berubah posisi, tidak akan kembali seperti ini.
Nah, itu katakan tidak stabil. Oke, sekian tulisan soal ini. Terima kasih.